Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kita bisa kembali menghadiri majelis taklim di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita pelajari pada malam yang berbahagia kali ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi bekal amal soleh kita kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Allahumma amin. Tak lupa pula salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, salah satu karya tulis yang disusun oleh Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, di mana terakhir pembahasan atau hadis terakhir yang kita bahas yaitu hadis kepinten 24 ya. Di pertemuan terakhir kemarin kita bahas hadis yang ke-24 dan alhamdulillah sudah selesai, sudah kita bahas. Adapun malam hari ini insyaallah kita akan membahas beberapa faedah ya. Kita akan membahas beberapa faedah dari hadis yang ke-24 ini. Namun sebelum kita masuk ke fawaid ya, sebelum kita masuk ke beberapa faedah, kita akan dengarkan terlebih dahulu hadis tersebut. Tafadhal Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa li masyayikhina wa li asatidatina wa li jami'il muslimina amin. Qala Syekh An-Nawawi rahimahullah ta'ala an Abdillah al-Ghifari radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yasmihi an Rabbihi azza wa jalla annahu qala ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaytuhu fastaghfiruni ahdikum ya ibadi kullukum ja'imun illa man at'amtu fastaghfiruni ut'imkum ya ibadi kullukum ma'ari illa man kasawtu fastaghfiruni aksukum ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum ya ibadi innakum
kanu ala abjaiqan bi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki syai'a ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sahihin wahid fas'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatan ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusu mihyatu idza udkhilaka ya ibadi innama hiya a'malukum usiha lakum summa uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghayra dhalika fala yalumanna illa nafsahu rawahu Muslim. Jazakallahu khairan. Hadis yang ke-24 ini cukup panjang ya, dan kita telah membahasnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala memanggil hambanya berapa kali, Pak Bu? Masih ingat? Berapa kali? Nggih, 10 kali. Yang pertama, yang 5 pertama tentang apa? Tentang keadaan hamba-hamba Allah ya. Bahwasanya hamba-hamba Allah itu terkadang ya, atau bahkan ya bisa dikatakan sering banyak yang berbuat zolim, maka jangan berbuat zolim karena zolim itu hukumnya haram. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hamba-hambanya aslinya mereka itu dalam keadaan apa? Sesat ya, tidak tahu apa-apa, lalu Allah yang memberikan hidayah, maka mintalah hidayah kepada Allah. Lalu yang ketiga tentang apa? Tentang makanan, yang memberikan itu Allah. Yang keempat apa? Tentang pakaian ya, bahwasanya yang memberikan pakaian itu Allah. Kemudian tentang kesalahan-kesalahan ya, bahwasanya manusia itu tabiatnya suka melakukan kesalahan, maka tobat ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 5 panggilan yang berikutnya yaitu tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ya, bahwasanya apabila ada hamba-hamba Allah yang melakukan ketaatannya itu tidak akan menambah sedikit pun mengenai kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pula ketika ada hamba-hamba Allah yang berbuat maksiat kepada Allah, itu tidak akan mengurangi kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketaatannya tidak nambah kerajaan Allah, kemaksiatannya tidak mengurangi kerajaan Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang betapa luasnya nikmat Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya ya. Di mana 5 panggilan terakhir ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa. Jadi 5 yang pertama menceritakan tentang keadaan makhluk yaitu manusia, dan yang ke-5 berikutnya yaitu tentang kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk ke beberapa faedah dari hadis ini. Sekurang-kurangnya ada 7 faedah, Pak Bu. Ada 7 faedah. Yang pertama, faedah yang pertama dari hadis ke-24 ini adalah wajibnya beriman, wajibnya beriman kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wajibnya beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang harus kita lakukan sebagai seorang mukmin sejati. Seorang mukmin itu dituntut untuk meyakini rukun iman yang berapa? Rukun iman wonten pinten? 6 apa 5? 6 nggih. Kita sebagai seorang mukmin harus mengimani rukun iman yang 6. Dan yang paling utama
di antara 6 rukun itu, ya, rukun yang 6 itu adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bentuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu meliputi atau mencakup meyakini bahwa Allah itu Tuhan satu-satunya yang berhak untuk disembah. Kemudian kita juga harus meyakini bahwasanya Allah itu yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengatur alam semesta ini. Dan kita juga harus meyakini Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat yang mulia. Dan yang terakhir inilah yang kita garis bawahi. Faedah pertama adalah wajibnya bagi kita untuk beriman kepada sifat atau nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira Pak Bu, di hadis ini mana yang menunjukkan sifat Allah Subhanahu wa taala? Ada atau tidak? Di hadis yang kita baca ini ada tidak sifat Allah Subhanahu wa taala? Wonten mboten? Wonten napa niku? Allah Maha Pengampun, nggih betul. 1. Siji tok. Berarti Al-Ghafur, nggih, Al-Ghaffar, At-Tawwab itu nama dan sifat Allah. Ada lagi atau udah cuma itu? Wis gitu. Cukup. Napa malih? Ar-Razzaq, nggih mboten? Ar-Razzaq yang Maha memberi rizki. Napa malih? Al-Huda atau Al-Hadi, ya, yang memberikan petunjuk, nggih. Napa malih? Al-Hamid yang Maha terpuji. Napa malih? Al-Ghani, mumtaz, yang Maha Kaya. Banyak banget nama-nama Allah di hadis ini. Napa malih? Al-Malik, ya, yang berkuasa. Kemudian apa malih? Al-Qahhar, yang Maha Perkasa. Napa malih? Al-Kalim, ya, yang Maha berbicara. Allah Subhanahu wa taala berbicara. Buktinya apa? Buktinya itu di situ Allah Subhanahu wa taala sampai 10 kali memanggil, ya ibadi, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku. Itu yang berbicara sinten Pak Bu? Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus meyakini Allah itu berbicara. Nah, perlu kita ketahui bersama Pak Bu, dalam mengimani nama dan sifat-sifat Allah itu kita tidak boleh menggunakan 4 hal berikut. Ada 4 hal yang kita nggak boleh memasukkannya dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam asma wa sifat. Saya ulang, ketika kita beriman dengan nama-nama dan sifat Allah, maka kita harus perhatikan berapa poin tadi? 4. Yang pertama, kita tidak boleh mentahrif. Mentahrif itu artinya adalah merubah. Yang kedua, kita nggak boleh mentaktil.
Mentaktil itu artinya adalah menghilangkan makna. Menghilangkan makna. Yang ketiga, kita tidak boleh mentakyif. Mentakyif itu membagaimanakan ya. Nanti kita kasih contoh-contohnya. Dan yang keempat, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam nama-nama dan sifatnya, tidak boleh mentasbih atau menyerupakan. Yang pertama apa tadi? Mentahrif. Tahrif napa tadi, Bu? Pak? Merubah. Contohnya napa? Misal di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi." Itu yang manggil sinten? Allah Subhanahu wa taala. Maka kita enggak boleh mentahrif, merubah makna dengan mengatakan, "Oh, itu bukan Allah. Itu yang manggil Jibril." Nah, tidak boleh. Itu yang manggil malaikat. Ini namanya apa? Tahrif, merubah, tidak diperbolehkan. Seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua tadi napa Pak Bu? Tidak boleh napa? Mentaktil namanya. Taktil. Artinya apa tadi? Menghilangkan makna. Ya. Contohnya seperti apa? Misal Allah Subhanahu wa taala At-Tawwab. Atau misalnya Allah Subhanahu wa taala As-Sami'. As-Sami' niku napa? Maha mendengar. Orang yang menghilangkan makna dalam nama Allah As-Sami', maka dia cuma mengimani nama tapi tidak dengan maknanya. Contohnya, dia mengatakan, "Aku percaya Allah itu punya nama As-Sami', tapi aku ora percaya Allah itu mendengar." Itu namanya taktil. Cuma percaya nama tapi napa? Tidak percaya hakikatnya, maknanya. Ini yang keberapa? Kedua, meniadakan makna di nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kita enggak boleh napa Pak Bu? Mentakyif. Takyif tadi apa? Membagaimanakan. Contohnya di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, wahai hamba-hambaku." Maka kita enggak boleh menanyakan Allah sih manggilnya kayak siapa ya. Nah, suaranya kayak siapa ya? Kayak apa kayak nyong ya. Nah, itu namanya apa? Takyif, enggak boleh. Ya. Karena sifat Allah itu tidak sama seperti sifat makhluk. Makhluk saja beda-beda. Nggih mboten Pak Bu. Suara kita apakah sama semuanya? Beda. Suaranya Pak Sarno berbeda dengan suaranya sinten? Pak Udri, ya, beda. Suara saya pun beda dengan suara panjenengan. Sesama makhluk saja berbeda, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Maka enggak boleh kita membagaimanakan. Dan yang terakhir, kita enggak boleh mentasbih, yaitu kita enggak boleh menyamakan sifat Allah seperti sifat makhluk. Oh, Allah Maha mendengar, berarti kayak makhluk. Ya enggak. Pendengaran Allah jauh lebih tajam, lebih detail. Kalau kita penuh dengan kekurangan, Allah sempurna, kita penuh dengan kekurangan. Jadi enggak mungkin disamakan ya. Allah Maha mendengar, kita cuma mendengar ya. Kalau Allah Maha mendengar, kita cuma mendengar ya. Kita enggak bisa dengar suara di luar masjid ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala bisa mendengarnya.
Ini faedah yang pertama. Apa tadi Pak Bu? Faedah yang pertama, kita wajib beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dalilnya ya di hadis itu banyak sekali disebutkan tadi nama-nama dan sifatnya. Kemudian faedah yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis ini, yaitu haramnya kezoliman, haramnya perbuatan zolim. Panjenengan masih ingat pengertian zolim niku nopo? Zolim niku nopo Pak Bu? Nggih, betul, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Wad'u syai'i fi ghairi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, memperlakukan sesuatu bukan pada tempatnya. Itulah perbuatan zolim dan hukumnya haram. Dalilnya apa? Dalilnya hadis ini. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu, dan aku telah menjadikan perbuatan zolim itu adalah perbuatan yang haram, maka jangan saling menzolimi. Dan kemarin kita juga sudah bahas zolim itu terbagi menjadi berapa? Dua. Zolim kepada diri sendiri dan zolim kepada orang lain. Zolim kepada diri sendiri itu contohnya nopo? Berbuat dosa, berbuat maksiat. Dan kezoliman yang paling parah adalah berbuat syirik. Kemudian yang kedua, zolim kepada orang lain. Nah, ini juga termasuk kezoliman, dan ini yang masyhur di antara kita pengertian hal ini, pengertian mengenai zolim yang ini. Kalau kita zolim kepada diri kita sendiri, berbuat maksiat, berbuat dosa, lalu kita tobat kepada Allah, itu urusannya lebih mudah insya Allah. Tapi kalau sampai kita zolim kepada orang lain, nggak cukup pakai taubat, harus minta penghalalan, dan balasannya itu ngeri Pak Bu. Ya, orang yang berbuat zolim itu dia pasti mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seringnya Allah itu menunda. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yumli lidh-dhalimi hatta idza akhadhahu lam yuflithu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menunda hukuman bagi para pelaku zalim. Jadi jangan kira orang yang zalim itu enggak dapat balasan dari Allah. Itu pasti dapat, cuma ditunda. Hatta idza akhadhahu lam yuflithu. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala mulai menyiksa dia, membalas dia atas kezalimannya, pasti dia tidak akan lolos dari balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika Allah sudah mulai turunkan balasan untuk dia, azabnya lah, siksaannya lah, orang tersebut tidak akan dibiarkan lolos oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah Nabi SAW menyampaikan seperti ini, Nabi SAW kemudian membaca sebuah ayat yang ada di dalam Al-Quran surat Hud ayat 102. Nabi SAW membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, wa kadzalika akhdhu rabbika
idza akhadzal qura wa hiya dzalimatun inna akhzahu alimun syadid. Demikianlah siksaan dari Rabbmu, azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala apabila dia menyiksa suatu negeri, suatu kaum yang berbuat zalim, pasti Allah tidak akan meloloskan mereka. Jadi benar-benar kena. Itu kalau Allah sudah murka. Na'udzubillahi min dzalik. Sing taat, sing rajin ibadah, sing maksiat, sing kakean dosa, itu rata semuanya. Ya. Inna akhzahu alimun syadid. Sesungguhnya siksaan Allah itu begitu pedih dan berat. Nah, ini faedah yang keberapa? Kedua, haramnya perbuatan zalim. Kemudian faedah yang ketiga yang bisa kita ambil dari hadis ke-24 ini, yaitu seluruh manusia membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh manusia membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faedah ini kita ambil ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang keadaan manusia yang aslinya manusia itu tersesat, kemudian Allah berikan hidayah. Yang aslinya manusia itu kelaparan, kemudian Allah berikan makanan. Yang aslinya manusia itu dalam keadaan telanjang, kemudian Allah berikan pakaian. Ya. Yang tadinya manusia itu selalu berbuat kesalahan, kemudian Allah tawarkan ampunan, yaitu berupa taubat. Nah, jadi ini menunjukkan bahwasanya manusia itu sangat bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Ikhlas, kepripun? Qul huwallahu ahad Allahus samad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu Maha Esa. Allah itu as-samad. Samad niku napa? Tempat bergantung, nggih. Jadi samad itu bukan semedi. Nah, ada sebagian kelompok menafsirkan samad itu semedi, Pak Bu. Ya, Allahumma musta'an. Dan itu sebagai dalil supaya praktek semedi itu dilakukan. Katanya supaya bisa menyatu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini jelas tafsir yang sesat, ya. Somad itu artinya adalah tempat bergantung, ya. Jadi udah diselewengna kemudian jadi tafsiran bahasa Jawa gitu ya. Somad, oh mirip semedi, iya dipasna bae. Cocok logi itu. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu tempat bergantung segala sesuatu, ya. Makhluknya semua bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena Allah itu yang maha kuasa, ya. Allah itu maha kuasa. Ini faedah yang ketiga, seluruh manusia membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah yang berikutnya, yaitu yang keempat, kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala begitu sangat luas. Kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala begitu sangat luas sekali. Berbeda halnya dengan manusia. Manusia paling-paling berkuasa ambane sepinten? Sedesa, tergantung ya. Sing senegare ya ana, ya. Sing seperempat dunia ya ana, ya. Sing seumah tok ya ana. Urip dawekan misalnya, ya. Atau yang se-RT ya ada, ya, sedesa ada, terbatas, ya. Di sini kita ambil benang merahnya, kekuasaan manusia itu terbatas. Tapi
Kalau kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu begitu sangat luas sekali. Faedah ini kita ambil ketika Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa segala ketaatan yang dilakukan oleh manusia maupun jin yang paling taat tidak akan pernah bisa menambah kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beda dengan manusia. Ketika seorang karyawan rajin banget kerja, itu akan mendapat dia akan memberikan nilai plus di perusahaan bosnya. Ya, ini menunjukkan berarti bosnya itu kekuasaannya nggak sempurna. Ya, karena ketika karyawannya dia taat dalam bekerja, dia sangat rajin dalam menjalankan tugas, itu bisa menambah kekuasaan atau perusahaan seorang bos. Tapi beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Setaat-taatnya kita, serajin-rajinnya ibadah kita, kekuasaan Allah ya tetap ya, udah sangat sempurna. Gak bisa apa? Ditambah, udah sangat sempurna. Karena ibadah kita itu memang kembalinya untuk kita ya. Allah nggak butuh dengan ibadah kita, tapi kitalah yang butuh dengan ibadah kita. Ini menunjukkan begitu luas sekali kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan segala keburukan yang dilakukan oleh manusia maupun jin. Ya, yang paling buruk di alam semesta ini ketika mereka semuanya berkumpul untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kerajaan Allah berkurang tidak, Pak Bu? Tidak, ya. Kerajaan Allah Subhanahu wa taala tidak akan berkurang karena saking sempurnanya. Berbeda halnya dengan seorang raja di dunia ini. Ketika dia menguasai suatu wilayah, kemudian ternyata prajuritnya pada berkhianat, kerajaannya gugur mboten? Gugur. Bahkan bisa dikudeta, ambil alih, yaitu manusia. Itu makhluk. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala mau semuanya makhluk itu bermaksiat kepada Allah, ya kerajaannya nggak akan gugur, nggak akan berkurang sama sekali. Ini faedah yang keempat. Kemudian faedah yang berikutnya, yang kelima dari hadis ini, yaitu nikmat Allah Subhanahu wa taala begitu sangat banyak dan luas. Nikmat Allah Subhanahu wa taala begitu sangat banyak dan sangat luas sekali. Faedah ini kita dapatkan, kita ambil ketika Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang kenikmatannya yang diumpamakan seperti nopo? Seperti nopo, Pak Bu? Di hadis diumpamakan seperti nopo? Lautan yang sangat luas. Jadi kita itu di dunia ini menikmati kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala miliki, itu seperti kita kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa kama yankusu al-mikhyatu idza udkhilal bahra. Kita seperti menyelupkan jarum ke dalam lautan, kemudian jarum itu diangkat, netesnya banyak apa sedikit? Sedikit. Itulah kenikmatan yang kita rasakan di dunia ini. Dan ketika kita ngambil kenikmatan Allah, itu nggak akan habis, karena samudra yang luas itu, itulah semuanya kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya nikmat Allah begitu sangat luas. Dalam hadis lain disebutkan, Pak Bu, dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna lillahi mi'ata rahmah."
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki 100 rahmat. Anzala minha rahmatan wahidatan bainal jinni wal ins wal bahaimi wal hawam. Allah punya berapa tadi? 100 rahmat, 100 nikmat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan satu rahmat itu ke dunia, ke alam semesta ini. Yang dengan satu rahmat itu Pak Bu, jin bisa hidup, jin bisa merasakan nikmat, manusia bisa hidup, manusia bisa merasakan berbagai macam kenikmatan di alam semesta ini, bisa melihat, bisa tahu aroma roti yang enak, bisa tahu warna yang indah, bisa merasakan sejuknya angin, bisa merasakan nikmatnya oksigen, bernafas, bisa merasakan merdunya suara manusia. Itu satu rahmat. Dan dengan satu rahmat itu, kata Nabi SAW, hewan juga bisa makan, hewan bisa minum, hewan bisa berlari, berjalan, bernafas. Bahkan sampai hewan buas pun dia bisa menyayangi anaknya. Itu dengan apa? Satu rahmat. Nggak kebayang Pak Bu, bagaimana kalau kita merasakan 99 rahmat yang lain. Nah, 99-nya itu di mana? Di surga. Bayangkan, satu rahmat saja kita bisa merasakan nikmat yang begitu luar biasa. Apalagi dengan 99 rahmat. Panjenengan bisa menikmati bakso, panjenengan bisa menikmati mie ayam, panjenengan bisa menikmati apa malih? Soto. Panjenengan bisa nikmati nikmatnya tidur malam gitu ya. Panjenengan bisa menikmati apa malih? Ya layah-layah ngopi gitu. Itu atas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang berapa? 1. Nggak kebayang Pak Bu, di surga nanti kita akan menikmati 99 rahmat Allah. Ya, kopi ini gue lebih beda, ya, lebih kental kayaknya ya. Lebih pahit apa lebih kental Pak? Nah, orang bisa kebayang. Intinya jauh lebih nikmat. Ya. Kata Nabi SAW kemudian, wa akharallahu tis'an wa tis'ina rahmatan yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah. Sedangkan 99 rahmat lainnya yang belum Allah turunkan itu untuk hamba-hamba Allah yang beriman. Kapan? Nanti di akhirat. Ya, di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita bisa mendapatkan 99 rahmat tersebut. Allahumma amin. Kemudian faedah yang keenam, ya, dari hadis ini adalah semua amalan hamba tertulis di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua amalan hamba, semua amalan manusia tertulis di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka akan mendapatkan balasannya, dan mereka akan mendapatkan balasannya. Faedah ini kita ambil dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis itu, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya seluruh amalan kalian telah aku catat. Ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Seluruh perbuatan kalian telah aku hitung, telah aku catat, enggak usah khawatir. Summa uwaffikum iyyaha. Kemudian nanti di hari kiamat kalian akan aku berikan balasan secara sempurna.
Jadi panjenengan nggak usah khawatir nyong biyen kayane wis tau sedekah kok ya. Kira-kira ngemben bisa apa ya? Bisa memperberat timbangan apa enggak ya? Kelalen ora ya sing nyatet. Malaikat orang mungkin kelalen, Pak Bu. Jadi nggak usah khawatir panjenengan beramal soleh, ibadah, melakukan kebaikan, nggak usah khawatir. Itu semua telah dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti di hari kiamat Allah akan berikan balasan secara sempurna. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an surat Az-Zalzalah ya, maaf. Di surat Az-Zalzalah. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang beramal kebaikan sebesar zarrah. Zarrah niku napa? Biji sawi. Ya, itu dulu ketika benda terkecil di alam semesta ini ditemukan biji sawi, yaitulah zarrah. Tapi kalau setelah berkembangnya zaman ada benda yang lebih kecil dari biji sawi, maka itulah zarrah. Jadi zarrah itu adalah sesuatu yang sangat kecil. Nopo? Sesuatu yang paling kecil dari biji sawi. Atom. Atom kali bleduk cilik ndi. Atom kada sing ya, pokoknya berarti kalau misal nanti berapa tahun kemudian ditemukan sesuatu yang lebih kecil daripada beleduk atau atom, maka itulah zarrah. Jadi zarrah itu sesuatu yang sangat kecil sekali, Pak Bu. Ya. Orang beramal sekecil apapun itu, dia akan melihat balasannya nanti. Dan sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan orang yang melakukan keburukan sekecil apapun itu, dia juga akan melihat keburukan tersebut. Balasannya juga akan dia lihat. Ya, ini dalam Al-Quran surat Az-Zalzalah ayat 7 sampai 8. Kemudian faedah yang terakhir dari hadis ini adalah sudah seharusnya kita memuji Allah Subhanahu wa taala ketika mendapatkan kebaikan. Ya, sudah seharusnya kita memuji Allah Subhanahu wa taala di saat mendapatkan kebaikan. Faedah ini kita ambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, faman wajada khairan falyahmadillah. Barang siapa yang menemui kebaikan, ya, hendaknya dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna ila nafsah. Atau ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam nggih. Barang siapa yang dimudahkan untuk melakukan kebaikan, hendaknya dia memuji Allah. Dan barang siapa yang melakukan keburukan, maka jangan mencela kecuali dirinya sendiri. Fala yalumanna ila nafsah. Ya, karena keburukan itu datangnya dari kita sendiri, Pak Bu. Adapun kebaikan datangnya dari Allah. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 79, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma asabaka min hasanatin faminallah. Kebaikan apapun itu yang engkau dapatkan, itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Adapun keburukan-keburukan yang kamu lakukan, yaitulah salahmu. Ya. Jangan salahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat ke-79. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah selesai dari faedah hadis ke-24 ini yang bersamaan dengan turunnya hujan. Allahumma shayyiban nafi'an. Semoga hujan ini bisa turun membawa rahmat dan berkah manfaat dari Allah Subhanahu wa taala.
Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.